PT Benteng Api Teknik yang bergerak dalam bidang manufaktur dan perdagangan produk refraktori atau material tahan api, insulasi tahan panas, serta jasa konstruksi merupakan calon emiten dengan kode BATR yang akan listing dengan modifikasi saham baru sebesar 20,5% atau sebanyak 620 juta lembar saham. Harga penawaran umum antara 100 sampai dengan 115 rupiah dan nilai nominal sahamnya Rp20. Dengan demikian, BBW IPO mencapai lebih dari 5 kali. BATR akan dapat mengkolek dana retail sebesar antara 62 sampai dengan 71 miliar. BATR juga akan mengobrol waran dengan perbandingan 1 banding dengan 1 atau sebanyak 620 juta lembar di harga eksekusi Rp300 atau 266% sampai dengan 300% dibanding dengan harga penawaran umum. Periode eksekusi waran sejak tanggal 22 November 2024 sampai dengan 21 Mei 2025 atau setelah 6 sampai dengan 12 bulan sejak listing. Ini berarti perseroan sangat-sangat optimis karena perseroan yakin hanya dalam waktu 6 bulan ke depan harga sahamnya akan naik minimal menjadi 3 kali dibandingkan dengan harga penawaran umum. Wow, mantap dan optimis banget kan. Dengan kondisi ini, menurut saya sangat ironis apabila prospektus BATR sepenuhnya disetujui oleh OJK. Di tengah kampanye Satgas Pasti OJK, yaitu Satuan Tugas Pemberantasan Investasi Ilegal yang dibentuk oleh OJK untuk memerangi investasi bodong. Karena saat ini OJK hampir selalu menyalahkan masyarakat korban investasi bodong dengan alasan masyarakat sering menerima iming-iming hasil investasi yang tidak logis. Misalnya, investasi dengan tingkat bunga atau dengan hasil 10% per bulan. Nah, sesuai dengan prospektus BATR, apabila eksekusi waran 300% dibanding dengan harga penawaran umum dalam waktu 6 bulan, artinya rata-rata peningkatan harga saham BATR per bulan mencapai sebesar 17,5 sampai dengan 20%. Bagaimana cara menghitungnya? Apabila harga penawaran umum antara 100 sampai dengan 115 rupiah dan harga eksekusi waran setelah 6 bulan ke depan 300 rupiah, maka secara matematis kita dapat formulasikan harga eksekusi waran sama dengan harga penawaran umum dikalikan 1,X pangkat 6. X adalah persentase dari hasil investasi setiap bulan. Nah, berikut perhitungannya. Bila harga penawaran umum Rp100, maka kita dapatkan perhitungan 300 sama dengan 100 kali 1,X pangkat 6. Jadi, 1,X pangkat 6 sama dengan 300 dibagi dengan 100 atau sama dengan 3. Sehingga 1,X sama dengan akar 6 dari 3. X ketemu sebesar 20%. Demikian juga dengan apabila harga penawaran umum Rp115. Akan ketemu X sama dengan 17,5% per bulan. Jadi, apabila IPO BATR disetujui oleh OJK dengan nilai eksekusi waran Rp300, yuk kita catat dan kita tunggu bersama
apakah warannya akan efektif. Apabila ternyata warannya tidak efektif, maka akan menambah panjang catatan kita terhadap inkompetensi OJK bidang pasar modal dalam menilai kelayakan prospektus. Setuju kan teman-teman? Berapa PBV BATR sesuai dengan laporan keuangannya yang terakhir, kita dapat menghitung PBV BATR saat listing sesuai dengan laporan keuangan yang terakhir posisi 30 November 2023 dengan cara membandingkan harga penawaran umum dengan nilai buku BATR pada tanggal 30 November 2023. Nilai buku diperoleh dari nilai ekuitas dibagi dengan jumlah lembar saham BATR saat itu. Dengan nilai ekuitas sebesar 71,3 miliar dan jumlah lembar saham 2,4 miliar, maka kita peroleh nilai buku setiap lembar saham BATR sebesar Rp29,65. Dan dengan harga penawaran umum 100 sampai dengan Rp118, maka kita dapatkan PBV BATR sesuai dengan laporan keuangan 30 November 2023 antara 3,37 sampai dengan 3,88 kali. Lalu, adakah catatan saya terhadap IPO BATR kali ini? Yuk, kita lanjut. Selamat datang di Investor Level C. Kami coba sharing aspek fundamental dari sisi yang berbeda dan dengan cara yang beda, agar teman-teman bisa tetap tidur tenang meskipun banyak badai di bursa. Tonton sampai habis ya. Semangat sehat teman-teman investor level C, investor yang fokus pada karakter pemegang saham pengendali. Ada kabar baik apa hari ini? Dari perkiraan perolehan dana hasil IPO PT Benteng Api Teknik, calon emiten dengan kode BATR yang minimal sebesar 62 miliar, dapat kita rangkum 37% atau 23 miliar untuk pembelian tanah dan bangunan, 22% atau 13 miliar untuk renovasi bangunan yang telah ada, dan 42% atau 26 miliar untuk menambah modal kerja. Sebagian besar, 58% atau 36 miliar hasil IPO dipergunakan untuk investasi berupa pembelian aset dan renovasi. Sisanya sebesar 42% atau 26 miliar untuk modal kerja. Berikut catatan saya untuk teman-teman yang akan mengkolek saham BATR. Yang pertama, dari 58% alokasi investasi, 37% atau 23 miliar untuk pembelian aset dari pihak berelasi atau pihak yang terafiliasi, yaitu pemegang saham pengendali. Saat ini, aset tersebut telah disewa dan telah dipergunakan oleh perseroan. Dengan demikian, menurut saya, pembelian aset ini tidak akan berpengaruh besar terhadap produktivitas atau tidak menambah kapasitas produksi perseroan. Tujuannya mungkin agar bisa menghemat biaya sewa atau biaya operasional perseroan. Yang kedua, saya lalu melakukan cross-check terhadap perjanjian sewa dengan pihak terafiliasi dalam prospektusnya, dan saya dapatkan ada perjanjian sewa lahan total senilai 428 juta per tahun. Jumlah bukti kepemilikan dan luas lahan yang disewa ini sepertinya sama dengan yang akan dibeli dengan dana hasil IPO. Lalu, apabila saya bandingkan dengan penggunaan dana hasil IPO untuk pembelian tanah atau bangunan senilai 22,9 miliar, nilai sewa 428 juta per tahun ini hanya sebesar 1,87% dari 22,9 miliar. Jadi, menurut saya, biaya sewa ini
jauh dari standar, antara 5% sampai dengan 8%. Sehingga menurut saya ada dua kemungkinan. Yang pertama, nilai transaksi pembelian tanah atau bangunannya terlalu tinggi. Atau yang kedua, biaya sewa terlalu murah. Tentu sebagai investor retail, kedua kondisi ini tidak menyenangkan. Karena apabila nilai transaksi pembelian tanah atau bangunan terlalu tinggi, artinya pemegang saham pengendali telah mengambil keuntungan di muka. Dan apabila sewanya murah, hanya 1,87% dari pembeliannya, menurut saya, mengapa harus dibeli? Mending sewa aja kan. Perbandingannya, bila tanah tetap disewa dan dana hasil IPO disimpan dalam deposito saja, akan bisa memperoleh bunga bersih sebesar 4% per tahun. Artinya, setiap tahun akan dapat selisih bunga sebesar 2,13% dibandingkan dengan sewa yang 1,87%. Akan dapat menghemat biaya sebesar 488 juta per tahun. Namun, saya berharap masih ada kemungkinan yang ketiga, yaitu pemegang saham pengendali membebani biaya sewa lebih rendah dari yang seharusnya, karena kemungkinan biaya sewa tersebut baru dibebankan untuk pembenahan administrasi perseroan menjelang listing. Yang ketiga, dengan kedua kondisi di atas, menurut saya dalam 6 bulan ke depan tidak akan ada perubahan yang signifikan terhadap peningkatan penjualan maupun penurunan biaya produksi dari investasi yang dilakukan oleh BATR ini. Sehingga menurut saya harga saham BATR tidak akan mampu melambung tinggi melampaui harga eksekusi warannya. Akibatnya, saya perkirakan waran BATR tidak akan efektif, yaitu tidak akan banyak yang ditebus. Namun, sesuai dengan prospektusnya, menurut saya juga ada beberapa hal yang positif dari BATR yang perlu diekspos. Yang pertama, dari sisi laporan rugi laba dan neracanya, menurut saya tidak ada perubahan yang aneh menjelang listing. Penambahan modal saham yang disetor dilakukan dengan mengkonversi akumulasi laba yang ditahan, sehingga tidak berpengaruh terhadap return on equity atau ROE perusahaan. Yang kedua, perkembangan penjualannya selalu meningkat dengan puncak pertumbuhan penjualan di tahun 2022 dan proporsi biaya pokok produksi serta biaya umum dan administrasi relatif stagnan. Yang ketiga, data dari pembelian juga menunjukkan adanya dominasi dari pembeli yang berulang atau adanya repeat order. Artinya, mungkin sampai saat ini pelanggan-pelanggannya cukup puas terhadap produk dan layanan perseroan sehingga melakukan repeat order. Dan yang keempat, satu lagi menurut saya yang cukup menarik, yaitu tentang catatan hutang banknya. Perseroan telah memperoleh kredit dari Bank NISP sejak tahun 2017 dan dari Bank BRI sejak tahun 2019 dengan kolektivitas sampai saat ini lancar dan dengan tingkat bunga 1 digit. Artinya selama ini performa kredit perseroan cukup baik sehingga bisa memperoleh tingkat bunga 1 digit. Perseroan juga telah terbiasa memenuhi komitmennya terhadap pihak ketiga, yaitu
pihak bank dengan selalu memenuhi kewajiban pembayaran angsuran pokok dan bunga kreditnya. Namun, rencana tujuan penggunaan waran yang 100% juga untuk modal kerja mengindikasikan bahwa dalam waktu dekat, perseroan tidak berencana untuk menambah kapasitas produksi dengan pembelian mesin-mesin atau sarana produksi. Sehingga pertumbuhan penjualan akan terbatas karena kemampuan kapasitas produksi. Nah, apakah dengan kondisi di atas IPO BATR masih cukup menarik? Menurut saya, masih cukup menarik dalam jangka pendek. Kasih komen ya. Dan biasanya, dengan cukup banyaknya dana hasil IPO yang masuk ke kantong pihak berelasi, maka PSP akan mempunyai anggaran yang cukup untuk jagain harga sahamnya dalam waktu dekat, agar saham tidak langsung longsor. Tapi ini disclaimer on ya. Teman-teman, jaga kesehatan dan kita tunggu pembuktian perkiraan saya bahwa setelah IPO nanti, waran BATR tidak akan efektif. Meskipun harga saham BATR nantinya naik, namun dalam waktu 6 sampai dengan 12 bulan, kenaikan harga sahamnya tidak akan mampu melampaui harga eksekusi warannya. Mengapa saya yakin hal ini dan mendorong OJK untuk mengevaluasi kewajaran harga eksekusi warannya? Sampai saat ini, tanggal 20 Mei 2024, dari 19 emiten yang listing di tahun 2024, terdapat 9 emiten yang menawarkan waran. Dengan harga eksekusi waran rata-rata 68% di atas harga penawaran umum. Namun, sampai saat ini, dari 9 emiten tersebut, harga sahamnya rata-rata justru turun 30%. Hanya 2 emiten yang harga sahamnya mampu naik 5% setiap bulan. Semangat sehat. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa kasih komen agar channel Investor Level C selalu lebih berkualitas. Dan jangan lupa sharing agar teman-teman lainnya bisa mendapatkan manfaat dari channel Investor Level C. Terima kasih.